Malam hari ini saya akan sampaikan satu hal yang sangat penting. Kita buka dulu di dalam surat Matius, Bapak Ibu Saudara. Matius 24. Matius 24, Matius 26. Matius 26, ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, saya langsung saja membaca di ayat ke 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Bapak Ibu Saudara mengetahui bahwa kisah ini ketika Tuhan Yesus sedang bergumul, dia harus memilih meminum cawan atau dia berdoa supaya Bapa melewatkan cawan ini. Karena cawan itu berbicara dosa. Dan Tuhan Yesus harus menanggung dosa, dan satu hal yang dia susahkan ya, yang dia berat itu ketika dia berpisah dengan Bapa. Dan waktu itu Tuhan Yesus harus menyelesaikan tugas dari Bapa. Dan Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, khususnya Petrus, Yohanes, Yakobus untuk berdoa bersama-sama. Ketika Tuhan Yesus kembali pada murid-muridnya, mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ayat 41. "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan teguhkan kepada saya. Bagaimana kita sebagai orang percaya bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa hidup sesuai dengan jati diri kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus. Kita harus mengerti bagaimana kita harus hidup. Terlebih kita memasuki visi 2033, perjalanan kita 10 tahun ke depan. Nah, kita harus mengerti bagaimana orang Kristen itu hidup. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa roh itu penurut, tapi daging lemah. Maka itu Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Bapak Ibu Saudara, kenapa murid-muridnya waktu itu tidur? Karena mereka tidak mengerti, karena mereka belum paham. Roh mereka belum hidup. Dan tidak ada satupun muridnya mengerti tentang rancangan Allah waktu itu. Tidak ada satupun yang mengerti. Tapi kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memilih 12 muridnya. Walaupun satu gagal. Mereka tidak mengerti, saudara. Dan mereka mengerti pun tidak akan bisa menanggung. Karena mereka masih hidup di dalam daging. Daging lemah. Daging itu ingin tapi gak mampu. Ya, kalau orang Jawa bilang punya karep. Tapi saudara gak bisa. Sehingga murid-muridnya tidur. Dia gak ngerti. Tuhan Yesus masuk Taman Getsemani berdoa, itu perkara rohani. Dan perkara-perkara rohani hanya dapat diterima oleh orang yang hidup oleh roh. Oleh orang yang sudah mengalami lahir baru. Oleh karena itu Tuhan berkata, berjaga-jagalah, berdoalah.
Nah, setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah lahir baru, yang mengerti kebenaran, saudara harus berjaga-jaga dan berdoa untuk menjaga supaya roh saudara ini tetap sadar. Dan Bapak Ibu Saudara bisa mengerti tentang kebenaran-kebenaran, tentang hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan saat-saat ini. Sebagaimana murid-muridnya, dia tidak ngerti, dia tidur. Bagaimana mengerti? Maka itu ada Kristen yang sifatnya duniawi. Kristen duniawi adalah Kristen daging. Dan Kristen daging dia tidak akan pernah mengerti yang rohani. Rasul Paulus berkata, aku berbicara kepadamu tentang rohani tapi kamu tidak ngerti. Kamu seperti orang duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Masih anak-anak saudara. Makanya penting sekali Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita sebagai orang percaya itu meresponi yang rohani ini, nangkep enggak? Bapak Ibu Saudara, ada orang yang ketika dalam penyembahan, ya, walaupun ini orang senior, mereka yang mengerti firman Tuhan, mereka sudah punya jabatan, bahkan jabatan gembala, pendeta sekalipun, tapi rohnya tidak nangkap. Ketika diajak menyembah, rohnya tidur. Semua sedang aktif. Makanya hari-hari ini Tuhan teguhkan saya supaya aktifkan roh saudara. Tadi sore saya mengajak bahasa roh. Sayangnya hari ini saudara, banyak gereja sudah mulai memadamkan bahasa roh. Termasuk gereja-gereja karismatik. Karena apa? Karena ajaran-ajaran yang mulai mengatakan tidak perlu dipakai. Sehingga orang-orang yang mendapatkan karunia bahasa roh kemudian dipadamkan. Tidak dipakai sama sekali. Karunia bahasa roh kalau tidak dipakai saudara, hilang. Dan saudara tidak bergairah sama sekali. Makanya saya akan ajarkan bahwa karunia bahasa roh itu bukan tergantung Tuhan. Bahasa roh itu tergantung kita. Sehingga karunia bahasa roh dibanding dengan pada waktu Pentakosta, lawatan Roh Kudus berbeda, saudara. Itu benar-benar kontrolnya Tuhan. Berbeda dengan karunia. Kalau karunia itu usaha saudara. Kalau Pentakosta bukan usaha saudara. Dan itu tanda turunnya Roh Kudus. Dimulai dari murid-murid Tuhan Yesus. Semua 120 murid, semua dijamah. Semua bahasa roh. Itu berbeda dengan karunia bahasa roh yang kita terima. Rasul Paulus berkata, kejar karunia itu. Lah kamu enggak mau kejar kok. Mau bahasa roh enggak? Enggak dah Pak, udah enggak apa-apa. Enggak usah bahasa roh. Ya udah. Itu sama dengan mau belajar piano enggak? Gratis nih. Anda enggak tertarik? Ya udah enggak usah. Tapi yang tertarik gratis, aku mau dia belajar piano. Tapi saudara, kalau engkau enggak pakai terus, hilang ini. Saya 2 hari ini mengaktifkan saksofon saya. Sudah lama toh, saya enggak sebul-sebul. Waduh, hilang saudara. Panik saya. Tapi saya mulai mencoba lagi, memori saya aktifkan. Saudara, itu karunia. Tadi sore saya saksikan, saudara kembar saya. Saudara kembar saya dijamah Tuhan, ya, dan dia ada di dalam satu denominasi sekolah Alkitab. Dia terus berdoa untuk keluarga. Dan saya dijamah Tuhan tahun 98. Ketika saya dijamah Tuhan, kemudian saya sampaikan bahwa saya sudah Kristen, dan kemudian saya mendapatkan karunia bahasa roh.
menolak saudara. Dianggap saya, wah kamu sesat. Tapi pada masanya Tuhan, dia dijamah juga. Dia dapat karunia bahasa roh. Setelah dapat karunia bahasa roh, kemudian dipraktekkan kepada beberapa teman-temannya. Karena denominasinya menolak bahasa roh, sehingga hanya bergerak di anak-anak muda. Nah saya diundang untuk menyampaikan tentang hal bahasa roh. Itu saya masih baru-baru Kristen saudara. Bonek saya ini, bondo nekat cuman. Saya sampaikan dengan pimpinan Roh Kudus. Bahkan ada anak muda yang dilawat Roh Kudus, ibadah selesai, dia tidak berhenti bahasa roh. Terus bahasa roh. 1 jam lebih. Diangkat tidak bisa saudara. Berhenti bentar diangkat bahasa roh lagi. Dan kemudian didengar oleh para majelis, akhirnya di out saudara. Saudara kembar saya langsung dapat hukuman out. Ya udah, out keluar. Membangun persekutuan dengan penuh bahasa roh. Saya cuma mau menjelaskan bahwa karunia bahasa roh itu tergantung manusia itu betul. Kalau saudara tidak mau dipenuhi dan saudara tidak pernah membangun dan membakar lagi karunia itu, maka dia gak akan jalan karunia itu. Padahal karunia bahasa roh sangat-sangat bermanfaat. Kalau saudara mau mengetahui bagaimana hasil bahasa roh karunianya, lihat saya, lihat hidup saya. Bagaimana saya mendapatkan pewahyuan. Apalagi kalau waktu sela, waktu doa dan bahasa roh terus itu mengalir saudara. Itu nyata. Tetapi hari ini saudara kembar saya kembali kepada sinode yang lama. Ya, dan sama sekali tidak bahasa roh. Padam total. Kok bisa? Tergantung siapa bahasa roh? Saya mau tanya. Tergantung Tuhan atau manusia? Manusia. Karunia bahasa roh tergantung manusia. Bukan Tuhan. Kalau saudara tidak mau memakai, itu hilang. Tapi bukan Roh Kudus hilang dari saudara. Bukan Roh Kudus meninggalkan saudara. Tidak. Sayang toh. Karunia itu sangat bermanfaat. Karunia bahasa roh. Orang yang berbahasa roh, dia membangun dirinya. Yang dibangun apa? Manusia rohnya. Hari-hari ini kita butuh bangunan manusia roh. Karena daging itu lemah. Tetapi roh memang penurut. Dan itu yang membuat kita nanti bisa berjalan sampai. Sebagaimana Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah pribadi yang berbahasa roh lebih dari rasul lain. Dia terus bahasa roh. Rasul Paulus di bawah langit ketiga. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Dari awal pertobatan saya sampai hari ini. Bahasa roh tetap saya pakai. Terus menyala-nyala sampai Tuhan Yesus datang. Dan saya kembalikan kepada Tuhan Yesus. Saya tidak main-main dengan karunia itu. Pindah sinode pun harusnya tidak perlu mematikan bahasa roh. Apa urusannya dengan sinode? Yang ngerti katakan amin. Dan saudara jangan malu. Jangan malu. Karena saya mau berbicara nanti bagaimana saudara, Tuhan mau saudara hidup dipimpin oleh roh itu. Hari ini saudara harus mengerti tentang roh itu. Supaya saudara nangkep dan tidak tidur. Saya sedang ngomong visi 2033, Anda tidur. Ini bukan bicara tidur rohani, tidur jasmani, tidur rohani. Gak nangkep, gak ngeh. Gak ngerti sama sekali. Karena rohmu gak kamu aktifkan. Kita perlu mengaktifkan roh kita karena kita semua sudah menerima Natal. Katakan amin. Kita sudah menerima Natal. Saudara, sejak tahun 98 saya tidak pernah memadamkan roh. Sebab firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5, tolong buka ayat 18, 19 ya. Itu saya pegang saudara. Jangan padamkan roh. Berarti yang bisa memadamkan roh itu siapa? Kita. Makanya bersyukur di tempat ini kita terus menyala-nyala. Karena Anda dibakar. Kalau saudara tidak bakar diri saudara sendiri. Anda tidak akan pernah mengerti tentang roh itu nanti.
Dan saya berjuang terus sampai hari ini, apapun yang terjadi, saya tidak padamkan roh. Dengan segala upaya apapun. Dan saya bersyukur dengan karunia bahasa roh. Dan setiap saudara yang merindukan karunia itu, aku mau, sudah terima, langsung terima. Karena karunia itu tergantung saudara, bukan tergantung Tuhan. Katakan amin. Dan dia berikan karunia bahasa roh. Supaya saudara bisa menghidupi yang roh itu. Sebab Tuhan Yesus datang. Natal itu dia datang untuk membawa saudara hidup dengan roh. Bukan dengan daging. Sebagaimana dalam surat Efesus, tolong buka Efesus. Efesus 2. Ya, Efesus 2. Efesus 2. Mari mengawali nanti ya 2024, nanti kita akan doa tutup tahun tanggal 31, 24 tanggal 31, kemudian masuk Januari kita akan doa awal tahun, itu tahun terobosan. Tahun terobosan hanya bisa diterima oleh orang yang bergerak dengan roh. Firman Tuhan berkata di Efesus 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya. Karena kamu apa saudara? Mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, roh kecil itu yang sedang bekerja, itu roh setan. Roh setan selalu membawa saudara mengaktifkan daging. Oke? Sekali lagi. Setan selalu mengaktifkan daging, tidak pernah mengaktifkan roh. Makanya kenapa kita rajin ibadah, kita rajin berdoa, kita rajin membaca firman, kita rajin memuji, menyembah, kita sama-sama bergerak dengan saya, bakar roh tiap hari. Kenapa sih? Untuk saudara mengaktifkan roh, sebab roh itulah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak akan memberi hidup. Jadi kalau orang Kristen tidak ada kegiatan untuk membangkitkan rohnya, maka dia adalah Kristen daging. Dan Kristen daging sangat besar pengaruhnya setan di dalam hidupnya. Makanya kemarin saya katakan kesetanan. Sedangkan yang tiap hari bangun dengan roh saja bisa kesetanan, apalagi yang bangun daging. Wah, ya gampang sekali saudara. Tinggal tunggu waktu. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika, perhatikan, kami hidup di dalam apa saudara? Hawa nafsu daging. Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Bapak Ibu Saudara, kita dulu hidup dalam hawa nafsu daging. Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 3, kamu harus dilahirkan kembali. Orang yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan orang yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sesungguhnya kamu harus, Tuhan Yesus katakan 3 kali itu di Yohanes 3, harus lahir kembali. Supaya saudara menangkap, mengerti maksud Tuhan. Saudara menangkap. Makanya saudara hanya di dalam kekristenan diajarkan tentang bagaimana kelahiran kembali. Hanya di dalam kekristenan. Tanpa kelahiran kembali tidak ada orang dapat melihat kerajaan Allah. Dan bagaimana kita lahir kembali? Ketika mulut kita mengaku dan percaya
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu lahir dari Allah. Ketika saudara lahir dari Allah, maka yang hidup dalam hidupmu bukan lagi daging, tetapi roh. Meskipun saudara masih dalam daging, tapi yang memimpin hidupmu halus roh. Nah, Bapak Ibu Saudara harus mengerti tentang roh dan daging. Makanya kalau saudara mau tahu roh dan daging, ya pelajari daging dulu. Hawa nafsu daging saudara tahu. Hal-hal daging saudara tahu. Sebagaimana tadi dikatakan hawa nafsu dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Anda tahu semua daging. Lawannya daging itu adalah roh. Maka itu penting sekali supaya saudara bisa mencapai visi 2033. Ingat, perjalanan 2033 bukan perjalanan dengan daging, tapi perjalanan dengan roh. Yang mengerti katakan amin. Tanpa roh tidak bisa. Oleh karena itu saya ajak saudara aktifkan roh saudara. Di dalam saudara ada manusia roh. Ingat, ada manusia roh. Saudara tidak bisa hanya berkata, ya saya kan dia manusia biasa Pak. Iya, tapi di dalammu ada roh yang hidup. Manusia rohmu itu ada. Maka orang Kristen harus berjalan dengan manusia rohnya, bukan dengan dagingnya. Kalau saudara Kristen yang berjalan dengan daging, saudara adalah agama Kristen, Kristen KTP. Kristen KTP yang tidak ngerti ngomong rohani. Makanya saudara jangan bangga loh ya. Kalau saudara diajak ngomong rohani, maaf ya, saudara tidak ngerti, tola-tole. Anda manusia daging loh. Anda jangan bangga, jangan berkata ini, waduh sorry, kalau yang seperti ini tidak ngerti, tanya aja Pak Hendra aja. Anda jangan loh ya, jangan loh, berarti kamu daging. Nah kalau kamu manusia daging, jangan-jangan kamu belum lahir dari roh. Katakan amin. Jangan bangga. Makanya saya senang dengan ketemu orang yang sama roh. Kalau ketemu orang dengan yang rohnya, artinya dia ngerti roh, saya roh, nyambung ngomongnya. Ngomongnya ke atas, bukan ke bawah. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tolong buka sekarang di dalam surat Yohanes 6. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bagaimana menghidupi yang roh ini. Karena itu kewajiban saudara. Jangan sampai rohmu itu padam. Yohanes 6 ayat 60. Tolong backsoundnya agak ditambahi dikit. Kok sunyi senyap begini. Oke, cukup. Yang di YouTube tanpa backsound enggak apa-apa. Ayat 60. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ini perikopnya berbicara murid-murid ngundurin diri. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Tuhan Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saudara ngerti? Karena yang mendengar hanya yang roh. Yang bukan roh, kecet saudara. Perkataan ini keras. Makanya ya saudara, ketika saya mengajar keras, ditambahi suara saya keras, teriak getakan juga, kalau engkau roh, engkau tidak akan berontak. Malah saudara seperti yang mendapatkan roti itu gandum. Bukan cuma roti biasa. Blak, menai. Tapi kalau saudara yang bukan roh, saudara meledak, saudara. Tidak kuat. Tapi kalau roh saudara berkata, yes. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau bukan roh saudara pasti berkata, perkataan ini keras. Yes. Maka itu, ya saya kadang juga bingung juga ya. Gimana?
Ya udah, saya sampaikan yang roh. Cuman ya memang suara saya udah keras, menggelegar, ya, ditambah tekanan kadang. Tapi saya percaya bagi saudara yang lahir dari roh, maka makanan keras untuk saudara dan saudara akan semakin gemuk dan segar, semakin kuat sampai Tuhan Yesus datang. Katakan amin. Pasti rohmu segar. Katakan amin. Kalau saudara fitness, Anda sudah bentuk ototnya, gak mungkin saudara mau pegang alat ringan. Tidak mungkin. Anda akan cari yang berat. Yang biasa fitness pasti setuju. Gak mungkin. Karena ototmu udah bentuk. Tapi kalau yang belum bentuk, gak bisa saudara. Gak kuat dia. Sama seperti kalau sudah bisa renang, gak mungkin saudara cari yang untuk 3 tahun, 5 tahun. Pernah gak Anda di kolam renang yang untuk anak 3 sampai 5 di situ. Kerasan enggak? Enggak kerasan. Enggak kerasan saudara. Saya pernah, sudah selesai ya. Saya tak masuk yang 2 meter. Kamu dewasa. Kalau anak-anak main-main, keceh. Orang Jawa bilang keceh. Tapi kalau orang dewasa pasti ingin renang. Kalau Anda renang enggak mungkin di tempat yang dangkal. Saudara pasti masuk tempat yang dalam. Demikian juga secara rohani. Kalau saudara belum roh, kamu ngomongnya dangkal. Dangkal sekali. Diajak ngomong visi, diajak ngomong agak tinggi gitu ya. Ngomongkan tentang bagaimana pekerjaan Allah. Pak, sesuai pusing ya aku, mutahi Pak. Wis ngomong lionya itu Pak. Wis iku kok ngomong mbek Pak Hendra, mbek Pak Agus, ambek sing pendoa-pendoa itu Pak. Lek mbek aku wis ngene ya Pak. Ya apa lek pesen angsle ambek ronde ya Pak, dua dulu. Terus kita ngomong, ya apa bangun pusdiklat atau siapa, yang enteng itu loh Pak. Ya sudah saudara, kalau saya begitu saya tahu, enggak bisa. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu mengajak 3 muridnya, dia punya 12 tapi dia punya 3 murid khusus, Petrus, Yohanes, Yakobus. Karena mereka ini mau dengar terus, walaupun mereka belum ngerti. Enggak nangkep saudara. Makanya yang mengundurkan diri siapa ini saudara lihat. Kenapa mengundurkan diri? Dia daging yang keluar. Makanya kalau ke gereja Anda pakai daging, mental saudara. Harus roh. Lah tapi saya sudah lama ya Pak. Tapi kok nggak bisa nangkep. Karena kamu nggak pernah berjuang mengaktifkan rohmu. Kamu kedagingan terus setiap hari. Yang kamu lihat daging semua. Yang kamu lakukan daging semua. Kamu nggak pernah hidupi rohmu. Tadi sore saya sudah sampaikan di doa. Ya, sore. Rasul Paulus mengajarkan untuk kita membangun, memaintain. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan maintain your life in God. Atau maintain your life with God. Bagaimana Anda memelihara kehidupan bersama Tuhan itu. Rasul Paulus tunjukkan. Hendaknya engkau membangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ada 2 yang saya ajarkan tadi sore. Bagaimana saudara bisa membangun, memaintain roh saudara ini. Hidup dalam Tuhan itu. Yaitu dengan iman yang suci. Iman yang suci itu dengan apa membangunnya? Firman. Firman dan doa dalam bahasa roh. Saudara, kalau engkau gak pernah bangun dirimu, ya gak ngerti apa-apa dari dulu. Andai kata saya tahun 98 saya gak pernah membangun diri saya dari iman yang suci. Tolong buka Yudas 1 ya tadi. Supaya Bapak Ibu Saudara yang tidak mengikuti. Kalau bisa pokoknya pesan saya tolonglah dengar yang pesan-pesan saya. Karena itu bersinambung. Pesannya saja cuplik gitu ya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Bangun dong. Pak, saya siap ikut Pak Feby. Siap mati Pak.
Anda bangun diri enggak? Kalau kamu enggak bangun, saya lari, kamu delosor. Kamu enggak akan sampai. Kalau saudara taat, terus pokoknya katut aja. Ya untung-untungan saudara, saya bilang. Ya paling robek-robek lah. Beset-beset. Enggak bisa. Bagaimana berjalan berdua kalau enggak satu roh? Enggak bisa. Anda daging, saya roh. Anda jalan sama saya. Enggak kuat. Anda taat, ikut, monggo. Tapi berat kamu. Bangun dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dengan apa dasar iman paling suci? Firman. Makanya kalau saudara tidak bangun dengan firman, Alkitab ini Anda tidak baca. Saya itu dulu diajar sama Tuhan. Kalau Malang itu yo kiterono lah. Apa yo kiterono itu begitu. Coba dikitarin gitu loh. Apa? Dikelilingi aja Malang. Yang penting kamu tahu gitu loh. Orang Malang kok enggak tahu Malang. Ya saya enggak ngerti gang-gang gitu. Tapi ya paling tahu utaranya mana, selatan, barat. Cobalah kelilingi dulu. Sama Alkitab juga. Saya masih belum ngerti. Saya baca saja. Hanya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Hanya baca. Wes keliling ono. Supaya kamu tahu. Setelah saya tahu saudara, saya mulai mempelajari gang-gangnya. Daerah timur, saya tahu, pelajari. Sampai semuanya, itu pun belum selesai. Disiplin. Saya mendisiplin diri 3 pasal tiap hari gitu loh. Anda mau 100 pasal, monggo gitu loh. Tapi disiplin diri itu loh, maksudnya bangun gitu loh. Anda tidak bisa dalam kekristenan itu cuman tergantung Tuhan. Tidak bisa. Tuhan memulai dalam hidupmu. Dan kemudian Tuhan ingin supaya saudara berjalan bersama Dia. Bagaimana berjalan bersama Dia? Allah roh, kamu harus roh dong. Lah kalau tiap hari yang kamu bangun daging, bagaimana bisa berjalan? Yang setuju katakan amin. Dan berdoa dalam Roh Kudus. Ini loh saudara. Jadi maksudnya Tuhan, ayo usaha gitu loh. Anda jangan lihat saya ini seperti kejadian yang ajaib. Tiba-tiba Fabianus tahun 98 tiba-tiba bisa begini. Enggak bisa. Saya bangun saudara. Sama seperti saudara hari ini. Keadaanmu sekarang karena ada bangunan yang kau bangun dulu. Entah kamu membangunnya dengan cara apapun. Tapi engkau sudah membangunnya. Orang tinggal melihat hasilnya gitu loh. Tidak ada ceritanya secara jasmani maupun rohani tanpa usaha bangun. Tidak pernah terbangun. Katakan amin. Hidupmu hari ini secara jasmani dan rohani tergantung bangunanmu. Bangun dong. Jangan pikir saudara otomatis. Katakan amin. Di dunia itu tidak ada otomatis. Katakan amin. Cuman mobil itu yang otomatis. Itu pun masih diusahakan manusia. Haleluya. Bagaimana saudara? Tidak apa-apa, saya nanti otomatis. Otomatis apa? Hafal Alkitab. Mendem apa-apamu. Tiap hari hanya duduk-duduk ngopeni burung. Nggak apa-apa Pak, nanti saya pasti bahasa roh. Diguyu ambek burungnya. Kapan kamu bahasa roh? Terus Anda makan, tidur, baca Alkitab enggak pernah. Lihat toh saudara, apakah kamu jadi manusia roh? Oh no. Kamu enggak akan pernah hidup oleh roh. Dan kamu enggak pernah ngerti kapan Allah melawat engkau. Wah, rugi saudara. Rugi. Hati-hati ketinggalan saudara. Hati-hati. Tuhan sudah sediakan sarana semua loh. Kalau engkau enggak mau, ya silakan. Tuhan tuh enggak pernah maksa.
Fabianus tok sing maksa gitu loh. Tuhan tuh enggak pernah maksa loh. Tuhan Yesus enggak pernah paksa kok saudara. Mau minggu ke gereja apa enggak? Enggak sama sekali. Ya enggak diseneni. Ya cuman Fabianus tok iki sing nyeneni. Haleluya. Karena saya cinta saudara. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Jadi bangun toh saudara. Katakan amin. Mulai ini kan belum, ini habis ini Natalan loh. Terus nanti tanggal 31 kita sembahyang sama-sama di sini loh doa. Saya pesan saudara 2024 bangun. Kalau kamu enggak bangun saudara, ya udahlah, saya enggak bisa paksa saudara toh. Jangan salahkan Tuhan. Apalagi nyalakan setan. Bangun sendiri. Kamu mau capek apa sih dalam Tuhan? Coba renungkan gitu loh. Sama seperti bisnis kok. Anda itu mau capek apa? Cukup, ya udah cukup, enggak usah bangun. Anda harus pelihara loh. Gak bangun pun masih melihara. Tapi dalam Tuhan bagaimana? Saya mengejar loh saudara. Rasul Paulus berkata, aku sudah ditangkap oleh Kristus. Tapi aku berbuat seolah-olah aku belum menangkapnya juga. Maka ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Dan aku mengarahkan diri ke depan. Dan aku berlari-lari. Loh, Rasul Paulus loh saudara. Lah kok saudara lenggang kangkung. Hayah. Ku percaya Tuhan Yesus Juru selamatku. Gimana? Diajak ngomong, ibu gimana? Tuhan sedang lakukan apa ini kira-kira? Wah enggak tahu ya Tuhan, kira-kira kalau di surga jahit lah yo. Wah kalau ngomong gitu sama Pak Febi aja, Anda jangan bangga loh saya bilang. Anda sedang bahaya loh ini. Anda di tepi jurang loh. Anda di tepi jurang loh. Kalau saudara enggak paham roh, kamu di tepi jurang loh. Jurang neraka loh. Ingat loh. Ingat loh. Anakmu juga ingatkan loh. Semua. Anda jangan bangga kalau anakmu lebih pintar bahasa Inggris daripada bahasa roh loh. Yang setuju katakan amin. Jangan bangga anakmu pintar apapun di dunia. Tapi dia pintar dalam Tuhan. Boje saya bilang. Do you know boje? Ingat, jangan bangga loh. Kamu harus tersungkur total, nangis di hadapan Tuhan. Karena itu bahaya. Masih bersama saya? Ya, wangel omongannya Pak, nangis oh kamu, tersungkur di hadapan Tuhan. Mati oh dalam roh. Katakan amin. Yang penting Tuhan ngerti hatimu itu loh. Dia nanti jamah. Makanya kalau sampai saudara itu hari ini bisa santai dalam Tuhan. Mustahil. Bagaimana bisa santai? PR saya aja banyak. Saya enggak mungkin santai. Kakak saya aja loh sakit. Saya santai gimana? Masih bersama saya enggak? Kok kamu mau santai? Saya ini loh saudara enggak bisa santai. Faham? Kakak ipar saya belum selamat. Keponakan saya. Loh, kok bisa santai gitu loh. Apalagi saudara yang masih sebelahnya garwone gurung selamat kok. Suaminya, istrinya, anaknya, amburadul lagi masihan. Loh kamu kok santai ke gereja bolong-bolong, long-bolong. Mulai ngamuk. Jangan ganggu saya. Enggak benar saudara. Gregetno loh. Aku gregetan soalnya. Kalau lihat orang santai. Itu gregetan kenapa? Kamu sombong kamu. Kamu sok loh kamu tuh. PR-mu akeh loh. Kau iku mentingno dirimu sendiri loh. Badokan tok ae sing mbok pikirno. Ayo mulai yo. Ya toh?
Kalau ada orang tidak sungguh-sungguh ibadah, itu saya gregetan karena apa? Ini orang egois. Lah wong saya, level saya kan gembala, dia pemimpin. Saudara kan mikir harusnya Pak Feby santai. Saya mau tanya, santai enggak saya? Tambah sibuk. Karena kita semua tidak pernah nganggur. Sebab Tuhan Yesus berkata, sampai hari ini aku bekerja. Sampai hari ini aku bekerja. Dan aku tidak akan pernah berhenti bekerja. Kerja terus, terus kerja, kerja terus. Sampai genap semuanya. Katakan amin. PR kita banyak saudara. Pusdikan nanti dibangun, kemudian kita leye-leye. Tambah kenceng. Ini aja mau dibangun kenceng di Langsep kok. Saya itu bangga saudara, melihat teman-teman semua doa, saya itu bersyukur. Pokoknya tambah kuobong itu saya tambah senang. Haleluya. Tapi sepi, nggak ngakon apa-apa, sumpah saya. Bagaimana mungkin toh? Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sampai hari ini Bapak bekerja, sampai hari ini Tuhan Yesus bekerja. Kok saudara tenang-tenang? Ini hari apa? Kemis lali. Bayangin loh, kebuacot lagi Minggu. Minggu itu loh lali. Ini hari apa? Gimana saudara? Haleluya. Jadi jangan pernah mimpi kalau di tempat ini sepi. Mungkin yang datang sedikit, enggak apa-apa. Jumlahnya sedikit, tapi kita tetap rame. Roh kita tetap rame. Amin. Sebab yang menyertai kita jauh lebih banyak. Tuhan ngelihat kalau gereja ini rohnya rame, dikirim malaikat, sudah diserbu. Makanya saudara, kita ini komunitas kan kecil toh sebetulnya ya. Tapi kenapa janti sebesar 1.200? Sesek saya saudara. Kapasitasmu gede. Bisa ngerti saudara, rohmu gede. Tidak bisa nampung ini saudara. Karena itu roh yang harus dibangun. Yohanes 6. Tuhan Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya apa saudara? 61. Bersungut-sungut tentang hal itu, makanya hati-hati. Mari khotbah, gak usah ngomel-ngomel, keluar. Jangan bersungut-sungut, Tuhan Yesus tahu. Sampean ngomel-ngomel, Pak Webi kupingku sampai copot. Jantungku, ada orang pamit. Pak, maaf ya Pak, tidak kuat jantung saya. Ya Bu, sakarepmu wis. Ya wis keluar dari gereja. Kemarin ada orang saya panggil, saya tegur. Ya. Dan dia keluar, monggo silakan. Sudah Pak, saya izin keluar. Oke. Selesai. Karena saya tahu siapa orang yang harus bersama saya. Ingat saudara, ya. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Kenapa goncang iman? Rohmu gak bangun. Kamu gak pernah bangun roh. Goncang imanmu saudara. Padahal Tuhan Yesus menyampaikan perkataan apa? Perkataan tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus tidak ngomong daging, tidak ngomong dunia, tidak cari keuntungan manusia. Dia sampaikan kebenaran. Kok tersinggung? Kan aneh. Haleluya. Goncang imannya. 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia? Ya. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Apa enggak tambah kaget kamu sama gitu kan sama Tuhan Yesus? Ayo yang 61, 62. Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Apa enggak tambah geblak kamu? Aku ngomong kebenaran kamu tersinggung. Kamu belum tahu siapa aku. Jadi saudara, orang yang gampang tersinggung di gereja khotbah, dia pikir lihat Tuhan Yesus naik datang ke awan-awan, senang, geblak. 63, perhatikan. Rohlah yang memberi
hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Jadi bagaimana hidup orang Kristen? Hidupi roh. Bagaimana hidupi roh? Ini yang saya ajar itu tadi saya katakan. Bangun rohmu dong. Anda kan tahu, bangun roh piye to Pak Fibi? Alah, maca orang ngerti. Lah kalau kamu tiap hari ke kafe cuman makan minum, bangun roh apa? Bangun weteng? Bangun bangun perut apa? Kalau tiap hari sobonya warung A, warung B, warung C, warung D, warung E, itu bangun perut apa bangun roh? Ya sudah, kan ngerti. Bangun yang roh toh. Yang roh apa? Sebab roh itu yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Tolong pemusik ya. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. 64, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Tuhan Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, apa saudara? Tolong 66. Mulai dari waktu itu, apa saudara? Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jadi saudara tidak perlu heran kalau Fabianus ditinggalkan banyak orang. Tidak apa-apa. Wong Tuhan Yesus saja ditinggalkan. Sebab Tuhan Yesus tahu siapa yang sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti kenapa mereka mundur. Karena mereka tidak membangun roh. Orang-orang yang gampang keluar dari pelayanan, keluar gereja. Saudara tahu, mereka hidup dalam daging. Sebab roh yang memberi hidup, ingat loh. Bukan daging. Saudara dan saya adalah manusia roh. Jadi saudara harus tahu dong, kalau kamu Kristen, bagaimana saudara bisa bergerak dengan roh? Sebab Allah adalah roh, bangun yang roh. Gak usah saya ajari lagi dah, gak usah saya telepon lagi. Udah terserah saudara, you yang punya roh kok, katakan amin. You yang punya daging kok, ya urusanmu sendiri. Dan itu saya mulai belajar, tahun 2024. Saya mau bebaskan saudara. Ya. Karena saya mau belajar dari Tuhan Yesus. Karena Anda punya tanggung jawab terhadap diri saudara sendiri. Tanggung jawab saya membangun roh saya. Membangun roh keluarga saya. Dan saya memberikan makanan yang sehat buat jemaat. Saya mendorong jemaat semuanya. Katakan amin. Dan saya akan terus bergerak. Orang mau ikut atau tidak, saya akan tetap berjalan di 2033. Saya mau melihat karya kemuliaan Bapa. Saya mau melihat bahwa apa yang dinyatakannya itu terjadi. Hanya orang yang membangun dengan roh. Katakan amin. Katakan amin. Roh yang memberi hidup. Ingat tuh, roh yang beri hidup. Bukan daging yang beri hidup. Saya tutup di surat Roma 8. Roma 8 nanti baca total di rumah ya semuanya. Hiduplah oleh roh. Kalau orang dunia saudara, yang gak hidup oleh roh saudara. Karena mereka belum menemukan roh itu. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah apa saudara? Memerdekakan kamu. Kalau saudara hidup dengan roh, kamu merdeka. Dan saya kasih tahu, hidup dengan roh tidak pernah terlepas dari bangunan roh. Apa yang kamu bangun setiap hari, itu menentukan apakah engkau hidup dengan roh. Ayat 5. Agak keras suaranya.
Sebab mereka yang hidup menurut daging, apa saudara? Memikirkan hal yang dari daging. Gimana caranya sekarang? Kalau saudara mau mencapai hidup dengan roh, apa yang kau pikirkan? Oh berarti saya tidak boleh mikirkan masak Pak. Pikirkan masak, tapi pikirkan juga roh. Sambil masak kamu bahasa roh bisa. Sambil masak kamu memuji Tuhan. Sambil masak kamu melihat Tuhan Yesus. Sambil masak kamu berdoa buat keluargamu. Sambil masak kamu terus punya beban. Itu hidup dengan roh. Makanya kenapa di mobil lagu rohani. Meskipun hari ini sulit sekali di Malang. Beleret. Betul ya? Beberapa radio rohani udah kolaps semua. Makanya kenapa saya rindu. Tapi saya harus keluarkan uang 2M. Saya sudah ketemu sama orangnya. 2M Bapak, saya kasih alatnya semua. Saya cuma bilang oke. Nanti kalau Tuhan izinkan. Pemilik lo ini. Makan saya ajak makan berdua. Bertiga dengan istrinya. Harusnya 4M. Untuk Pak Febi 2M. Karena tinggal 10-15 stasiun yang ada slotnya. Saya cuma Tuhan radio Singkena Glory kalau memang oke. Membantu saudara, membantu. Memang di sini ada, tapi jarang lah orang mau dengerin. Radio enak kok, buka lagu. Makanya saudara, kenapa sih kita tuh bangun? Apa orang Kristen tidak boleh toh Pak lagu duniawi? Nyanyinya dulu. Tidak saudara, boleh. Tapi saya itu sayang roh saya gitu loh. Sebab kalau saya nyanyi lagu dunia terus, terkontaminasi roh saya. Makanya saya pesan penyanyi-penyanyi semua, tidak apa-apa, kamu nyanyiolah lagu duniawi, lagu di wedding kamu yang duniawi, monggo silakan. Tapi you harus lebih banyak bangun rohmu setiap hari. Kalau enggak terkontaminasi, apa yang ada di dunia masuk dalam hidupmu. Saudara, kemarin di pesta pernikahan keponakan saya duduk di VIP bersama seorang yang mungkin tidak tahu saya apakah dia sudah Kristen atau belum. Ngobrol 60 tahun ke atas. Saya ambilkan minuman keras ya, katanya. Ngomong ke saya. Terangkan master lah ya aku. Pak, saya ambil ya Pak. 3% kok cuman. Enggak perlu, saya bilang. Kenapa? Pak, tiap hari saya berdoa. Supaya orang yang kecanduan alkohol dilepaskan. Masa saya minum? Loh, lah tapi itu gereja-gereja pesan saya kok. Anggur kok. Asli loh, anggur asli loh. Minum. Kok boleh minum? Itu beda Pak. Perjamuan kudus. Tapi enggak minum-minum. Saya ngerti kalau seperti minuman-minuman biasa, Fanta, Coca-Cola, oke lah. Tapi itu membuat kecanduan. Enggak boleh. Sama kita berdoa, rokok enggak boleh. Loh, rokok juga enggak boleh. Istrinya yang langsung nyaut saudara. Kok itu ngawur ya? Gak oleh, Pak Febi, gak oleh. Tapi saudara-saudara saya yang Kristen bahkan pendeta, minum-minum enggak apa-apa. Loh memang minum itu enggak salah. Mabuk enggak boleh. Tapi saya mau mencapai lebih karena kita berdoa tiap hari supaya roh saya jangan terkontaminasi. Mari kita bangun. Ngerti saudara? Lagu dunia itu saya senang saudara. Tapi saya tahu. Edo ini kan kerjanya di dunia ini ya toh. Ya mesti ya. Masa di planet ya. Dia ngiringi loh saudara. Ngiringi lagu dunia tuh. Sorry. Lagu-lagu dunia. Dia harus lebih keras loh. Harus dia nyembah banyak. Harus loh. Tuh. Lenggak kamu terkontaminasi tuh. Gak kuat. Roh itu penurut, daging lemah. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah apa saudara? Maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Katakan amin. God bless you all. Saya undang bagi berdiri. Oh repasyakar. Mari.
Malam hari ini saya ajak saudara, ayo imam-imam, bangun yang roh. Anda tahu cara membangun yang roh.